Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini masih pada halaman 9, pembicaraan tentang kandungan-kandungan surat Al-Fatihah. Pekan lalu kita sudah berbicara kandungan pertama Al-Fatihah, yaitu ta'rif, yaitu ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Ada 3 asmaul husna dalam surat Al-Fatihah yang menjadi asas ma'rifatullah. Yang pertama adalah nama Allah, yang kedua adalah Rabbul, dan yang ketiga adalah rahmat. Alhamdulillah, nama Allah. Rabbil alamin, Rabbun. Ar-Rahmanir Rahim, rahmat. Semua sifat Allah dan semua nama-nama Allah kembali kepada ketiga nama ini. Rinciannya sebagai berikut. Sifat-sifat Allah itu ada 2 macam. Ada sifat-sifat Allah yang maknanya adalah keagungan. Misalnya Allah Maha Kuat, misalnya Allah Maha Kaya, misalnya Allah mampu segala-galanya. Semua nama-nama Allah yang bermakna keagungan kembali kepada nama Allah. Karena Allah artinya maha diibadahi. Maha diibadahi karena segala keagungan ada pada Allah. Kemudian nama dan sifat Allah yang kedua dinamakan sifatul jamal, yaitu nama-nama Allah yang mengandung arti kemahabaikan. Misalnya Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha melindungi, Allah Maha menolong. Ini semua adalah nama-nama yang mengandung kemahabaikan. Semua nama-nama yang berarti kebaikan kembali kepada rahmat. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki karena Allah Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha menyembuhkan karena Allah Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Jadi semua sifat-sifat keagungan kembali kepada Allah, dan semua sifat-sifat
kemahabaikan kembali kepada Ar-Rahmanir Rahim. Lantas bagaimana dengan Rabbul Alamin? Rabbul Alamin, semua perbuatan-perbuatan Allah kembali kepada Rabbul. Karena Rabbul artinya Allah Maha mengatur. Allah Maha mengatur. Allah turunkan hujan, Allah yang mengatur. Allah yang mengatur bahwa kita dalam musim panas. Allah yang mengatur bahwa si fulan dalam keadaan sakit. Allah yang mengatur bahwa si fulan dalam keadaan gagal. Jadi semua perbuatan-perbuatan Allah untuk manusia kembali kepada Rabbun. Karena Rabbun artinya Maha mengatur. Nah, jemaah sekalian, di dalam kita mengenal Allah melalui nama dan sifat, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan. Apa itu? Setiap nama dan sifat Allah wajib dikembalikan dan ditafsirkan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Misalnya ketika Anda paham Ar-Rahmanir Rahim, Anda mengerti maknanya, bahkan Anda memahami ayat-ayat berkaitan dengan Ar-Rahmanir Rahim, tapi ada satu hal yang mutlak wajib Anda lakukan. Anda wajib melihat Ar-Rahmanir Rahim dalam perbuatan-perbuatan Allah. Karena tidak ada sifat Allah yang tidak muncul dalam perbuatan Allah. Dengan kata lain, semua perbuatan-perbuatan Allah adalah terjemahan dari setiap sifat-sifat Allah. Oleh sebab itu, Al-Quran penuh dengan kisah-kisah. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim. Ada apa dengan kisah-kisah ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan perbuatan-perbuatannya dalam kisah-kisah tersebut. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segala-galanya. Kalau qadir, Allah mampu segala-galanya, hanya satu pemahaman saja, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi keyakinan. Padahal sejatinya apa yang Anda pahami tentang Allah harus menjadi keyakinan Anda tentang Allah. Tapi faktanya banyak yang kita pahami tentang Allah tidak lantas menjadi keyakinan kita tentang Allah. Kenapa demikian? Karena pemahaman kita tersebut dangkal, sehingga tidak menghasilkan yakin. Supaya tidak dangkal, hubungkan semua sifat Allah dengan perbuatan Allah. Misalnya qadir, Allah Maha mampu segala-galanya. Lalu Anda membaca kisah Nabi Musa alaihi salam. Anda lihat bagaimana tongkat berubah menjadi ular. Anda lihat bagaimana batu yang sesungguhnya kering tiba-tiba memancarkan 12 mata air. Anda lihat lautan yang terhampar luas dibekukan oleh Allah menjadi jalan, terdiri dari 12 jalan. Begitu Anda lihat bagaimana tindakan Allah terhadap Fir'aun, bagaimana pertolongan Allah terhadap Nabi Musa, Anda melihat bagaimana ala kulli syai'in qadir dalam bentuk nyata. Jadi kesimpulan, ketika nama-nama dan sifat Allah selalu dikembalikan kepada perbuatan-perbuatan Allah, hasilnya adalah pemahaman yang benar. Baik, hari ini kalau nggak salah baris yang ke-6 dari atas. Surat ini dibangun di atas landasan ilahiyah.
yaitu ketuhanan Allah sebagai zat yang diibadahi. Juga rububiyah, ketuhanan Allah sebagai zat yang menciptakan dan menguasai. Dan rahmat atau kasih sayang. Inilah tiga hal pokok yang ingin dibangun oleh Fatihah. Jadi Fatihah melalui tiga Asmaul Husna tersebut ingin membangun tiga fondasi yang kokoh. Pertama adalah fondasi uluhiyah. Yang kedua adalah fondasi rububiyah. Dan yang ketiga adalah fondasi rahmat. Jadi tiga fondasi ini harus betul-betul fondasi yang sangat kokoh. Rububiyah dan uluhiyah, itulah dua hubungan antara manusia dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu untuk manusia, perbuatan-perbuatan Allah untuk manusia dinamakan dengan rububiyah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan perlindungan, tetapi Allah juga takdirkan sakit. Semua perbuatan-perbuatan Allah untuk manusia dinamakan dengan rububiyah. Lantas semua perbuatan-perbuatan manusia untuk Allah dinamakan dengan uluhiyah. Uluhiyah itulah yang terkandung di dalam nama Allah. Dan rububiyah itulah yang terkandung di dalam nama Rabbi atau Rabbun. Makanya ketika Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nyaris tidak pernah awal doa Anda bertukar kalau tidak Allahumma Rabbana. Tidak pernah doa Anda tanpa dua kata ini. Terkadang doa Anda diawali dengan Allahumma, Allahumma Anta Rabbi, la ilaha illa Anta. Kadang-kadang doa Anda berbunyi Rabbana atau Rabbi, Rabbana atina. Jadi semua doa dalam Al-Quran dan Hadis selalu diawali dengan Allahumma atau Rabbi, Rabbana. Karena Allahumma maknanya adalah uluhiyah dan Rabbun artinya adalah rububiyah. Uluhiyah dan rububiyah inilah hubungan manusia dengan Allah. Saat Anda berbuat untuk Allah, rububiyah, uluhiyah namanya. Saat Allah berbuat untuk Anda, uluhiyah namanya. Iya, Allah berbuat untuk Anda namanya rububiyah, Anda untuk Allah uluhiyah. Ini hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Ketika Anda makan, ketika Anda rekreasi, meskipun Anda bangga jalan-jalan ke Amerika, itu perbuatan yang tidak mengandung uluhiyah. Tidak ada artinya bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada artinya bagi Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang berarti dari Anda adalah segala hal yang bersifat uluhiyah. Salat Anda itu uluhiyah. Itu maknanya luar biasa. Anda berzikir, oh itu uluhiyah. Itu punya nilai yang besar. Jadi kadang-kadang kita merasa melakukan sesuatu yang besar, tapi bagi Allah seharga debu pun tidak ada nilainya. Karena nilai Anda bagi Allah adalah segala perkataan dan perbuatan yang mengandung nilai uluhiyah. Kalau nilai uluhiyah itu tidak ada, maka semuanya nggak berarti. Yang menarik jemaah sekalian, setelah Allah berbicara uluhiyah dan rububiyah, alhamdulillah uluhiyah, Rabbil alamin rububiyah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di ujung Allah berbicara Malik, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Allah yang maha berkuasa. Ingat, apapun sifat Allah, Anda harus menanggalkannya dari diri Anda. Jadi kalau sifat Allah adalah Malik,
Maha berkuasa, maka Anda nggak boleh memiliki rasa berkuasa. Karena Allah adalah Allah, budak adalah budak. Jadi budak ini tidak boleh menggunakan sifat Allah. Itu namanya tahu diri. Kalau sampai ada seorang budak memaksakan diri untuk menggunakan sifat Allah, ini budak yang tidak tahu diri. Fir'aun itu aslinya budak seperti kita, tapi kekuasaan membuatnya lupa bahwa dirinya adalah budak. Maka dia memaksakan diri untuk merasa berkuasa. Hasilnya seperti yang Anda lihat. Sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, bagaimana Anda melihat diri Anda? Kalau Anda melihat diri Anda seorang penguasa, berarti Anda nggak tahu diri. Karena Anda adalah budak. Kalau Anda melihat diri Anda adalah orang pintar, Anda nggak tahu diri. Karena Anda aslinya adalah orang bodoh. Kalau Anda melihat diri Anda orang yang mulia, Anda nggak mengenal diri karena Anda adalah orang yang hina. Kalau Anda melihat diri Anda orang kaya, Anda bukan orang yang mengenal diri karena Anda adalah orang miskin. Makanya jamaah sekalian, Anda lihat dalam kisah yang telah berlalu, saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan wafat, beliau melakukan beberapa hal. Pertama, menyelesaikan hutang piutang. Yang ingin saya garis bawahi berikut. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah, jumpai Aisyah." Ini Amirul Mukminin dalam keadaan hampir wafat. Katakan kepada Aisyah bahwa Umar ingin dimakamkan bersama kedua sahabatnya, dan jangan katakan lagi Amirul Mukminin. Falastul yauma bi amir. Hari ini aku bukan lagi Amirul Mukminin. Apa yang dilakukan Umar? Inilah yang sangat indah. Bahwa Umar tidak mau kembali kepada Allah kecuali hanya sebagai Umar. Tidak lagi ada nama-nama dari manusia ini. Amirul Mukminin, raja, pemimpin, penguasa. Inilah semuanya yang ditanggalkan oleh Umar, dan dia ingin hari ini kembali kepada Allah hanya dengan namanya sebagai Umar. Kenapa jemaah sekalian? Semua nama-nama sosial ini semuanya sampah. Presiden tanpa menyebut nama, itu sampah. Saya katakan sampah karena nggak ada artinya bagi Allah. Menteri itu sampah karena bagi Allah nggak ada artinya. Termasuk ustaz, kiai, habaib, ini semuanya pun sampah, nggak ada artinya bagi Allah. Ketika Allah melihat seorang presiden, Allah nggak melihatnya sebagai presiden. Ketika Allah melihat seorang menteri, Allah nggak pernah melihatnya sebagai menteri. Ketika Allah melihat seorang ustaz, Allah tidak pernah melihatnya seorang ustaz. Jadi Anda tidak usah masuk, Anda jangan sampai mabuk dengan nama-nama sosial yang ternyata bagi Allah nggak ada apa-apanya. Ya, kiai, habaib, ustaz. Kenapa Anda merasa besar dengan itu semua? Dalam pandangan Allah, Allah melihat Anda hamba. Allah melihat Anda budak. Dan Allah tak pernah melihat Anda seorang ustaz, seorang habib, seorang kiai. Jadi tidak usah terlalu letih dengan nama-nama manusia ini. Ini semua nama-nama sampah bagi Allah, enggak ada artinya. Dan aku lihat betapa apa namanya? Betapa lalainya manusia untuk mengejar satu nama yang hanya digunakan 5 tahun. Mati-matian uangnya, mati-matian perjuangannya, bahkan juga mungkin mematikan orang. Ini hanya untuk nama yang usianya 5 tahun. Kalau nasib baik bisa jadi 10 tahun. Tapi itu sudah mentok, tidak ada lagi sambungannya insya Allah.
Jadi maksud saya, nama yang hanya 5 tahun dengan pengorbanan seperti ini, yang notabene Allah nggak pernah melihat nama Anda sama sekali. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, nama-nama sosial ini buang jauh-jauh. Nggak perlu lagi digunakan itu. Nggak perlu dibanggakan itu semuanya. Yang penting bagi Anda, lihat Anda dalam pandangan Allah. Itulah yang mesti Anda jaga. Dalam pandangan Allah saya seorang budak, ya sudah, itu cukup. Anda nggak perlu melihat diri Anda lebih dari itu. Dalam pandangan manusia Anda seorang yang populer, iya. Dalam pandangan Allah, Anda bukan siapa-siapa. Pandangan-pandangan manusia ini yang membuat takabur kita ini mekar. Ketika manusia memanggil Anda Ustaz, bikin hati mekar dengan takabur. Ketika pandangan manusia mengatakan ini orang populer, itu yang membuat hati Anda benar-benar ujub. Manusia memanggil Anda presiden, manusia memanggil Anda menteri, pejabat. Semua panggilan-panggilan manusia ini biang kerok dibalik kesombongan kita. Kalau Anda nggak mau sombong, cukuplah bagi Anda pandangan Allah untuk Anda. Apa Anda dalam pandangan Allah? Seorang budak, seorang yang hina, seorang yang miskin, seorang yang bodoh, seorang yang lemah. Itulah Anda dalam pandangan Allah dan pandangan kami. Insya Allah, kalau Anda selalu melihat diri dengan pandangan Allah, Anda nggak akan pernah sombong, Anda nggak akan pernah ujub. Jadi Malik Yaumiddin ini yang maha berkuasa, makna berkuasa ini tidak boleh ada dalam diri Anda, karena Anda adalah seorang budak. Baik, kembali kepada buku. Jadi surat Al-Fatihah ingin membangun 3 hal: membangun uluhiyah, membangun rububiyah, lalu membangun rahmat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, dibangun di atas landasan ilahiyah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, dibangun di atas landasan rububiyah. Dan pemahaman petunjuk kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, dibangun di atas landasan sifat rahmat. Jadi 3 fondasi yang dibangun Fatihah: rububiyah, uluhiyah, dan rahmat. Kata Imam Ibnu Qayyim, rububiyah kembali kepada iyyaka nasta'in. Fondasi uluhiyah kembali kepada iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim kembali kepada rahmat. Karena tidak ada jalan untuk sampai kepada siratal mustaqim kecuali dengan rahmat. Jadi ini semua berhubungan. Allah uluhiyah kembali kepada iyyaka na'budu. Rabbun rububiyah kembali kepada iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim, rahmat, kembali kepada ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah menuju siratal mustaqim adalah rahmat terbesar. Maka Ar-Rahmanir Rahim kembali kepada ihdinas siratal mustaqim, karena rahmat terbesar Allah kepada manusia adalah hidayah kepada siratal mustaqim. Baik, jadi ini 3 fondasi tadi. Ibnu Qayyim berkata, sedangkan alhamdu mengandung 3 hal tersebut. Alhamdu mengandung 3 hal tersebut. Maksudnya apa? Allah Maha terpuji. Terpuji dalam apa? Terpuji dalam 3 hal. Terpuji Allah dalam uluhiyah, terpuji Allah dalam rububiyah, terpuji Allah di dalam rahmat. Terpuji Allah di dalam uluhiyah, karena satu-satunya uluhiyah yang hak hanya Allah. Ada yang menuhankan matahari, itu penuhanan yang salah. Ada yang menuhankan bintang-bintang, itu uluhiyah dan penuhanan yang salah. Ada yang menuhankan benda berhala dan lain-lain, itu uluhiyah yang salah.
Jadi uluhiyah yang hak adalah uluhiyah Allah, maka Allah menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah adalah uluhiyah, uluhiyah Allah adalah alhamdulillah terpuji. Karena satu-satunya uluhiyah dalam kebenaran hanya uluhiyah Allah. Baik. Lalu kemudian alhamdulillah ini pun kembali kepada rububiyah. Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbi. Karena rububiyah Allah adalah rububiyah yang sepenuhnya terpuji. Rububiyah Allah Maha mengatur, ada sakit, ada sehat, ada lahir, ada wafat, ada sukses, ada gagal, ada yang untung, ada yang rugi. Allah mengatur semuanya. Itu Rabbun, itu rububiyah. Ternyata Rabbun dan rububiyah ini diawali dengan alhamd, segala puji, agar kita selalu melihat pengaturan Allah ini terpuji, tidak ada yang salah. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, orang yang selalu memuji Allah enggak akan pernah menyalahkan Allah. Jadi kalau Anda melihat seseorang yang menyalahkan Allah, kenapa begini, kenapa begitu? Ini disebabkan karena kurang memuji. Disebabkan karena kurang memuji Allah. Sebab orang yang banyak memuji Allah tidak akan menemukan celah untuk mempersoalkan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, surat ini juga menetapkan adanya hari kiamat dan pembalasan amal manusia. Karena di dalam surat ini Allah berfirman Yaumiddin, hari pembalasan. Maka hal ketiga dibangun Al-Fatihah, membangun keyakinan terhadap hari kiamat. Jemaah sekalian, orang yang tidak yakin dengan hari kiamat akan tersiksa dengan banyak sekali ujian-ujian duniawi. Yang membuat ujian dunia ini tidak menyakitkan karena Anda yakin bahwa ada akhirat. Hari ini Anda harus melepas kepergian orang yang Anda cintai. Sakit sekali itu. Tapi ketika Anda yakin ada akhirat di mana kembali bertemu, akhirnya kematian hari ini memang Anda menangis, tapi Anda yakin ada akhirat tempat bertemu. Akhirnya Anda kembali berbahagia. Hari ini Anda dizalimi seseorang, Anda pun terluka, tapi begitu Anda yakin ada akhirat di mana semuanya akan dihitung oleh Allah, akhirnya Anda kembali berbahagia. Maka sangat malang, sangat rugi orang-orang yang babak belur dengan ujian-ujian dunia, saat yang sama dia nggak beriman dengan akhirat. Karena yang meringankan semua ujian dunia adalah keimanan tentang akhirat. Keimanan tentang akhirat. Anda yang hidup dalam keadaan miskin, melarat, tubuh selalu sakit-sakitan, kalau Anda tahu akhirat, itu akan mengurangi penderitaan. Karena akhirat mengatakan sakitmu ketinggian derajat, sakitmu menghapuskan dosa, dan selanjutnya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, semua ujian hidup segera hubungkan dengan akhirat agar ia menjadi ringan. Karena cobaan-cobaan hidup yang tidak dihubungkan dengan akhirat, itulah yang sangat sakit sekali. Maka agama ini mengajarkan kita keimanan tentang akhirat, agar kita selalu melihat dunia kita dengan akhirat. Berikutnya, kenapa ada orang-orang yang jahat? Karena mereka tidak melihat kejahatan itu dengan akhirat. Ada yang ingin berzina, dia tidak melihat zina dengan akhirat, makanya berani berzina. Ada yang ingin makan riba, karena dia tidak melihat riba dengan kacamata akhirat, maka dia berani. Ada orang yang ingin korupsi, karena dia tidak melihat korupsi itu dengan akhirat. Ternyata apabila keyakinan tentang akhirat
menjadi kacamata untuk melihat semua kejahatan, niscaya kejahatan ini semuanya akan jauh. Tidak pernah Anda dekat dengan kejahatan, apalagi melakukan kejahatan, kecuali ketika Anda lupa bahwa ada akhirat. Anda lupa dengan akhirat, Anda akan jatuh kepada semua kejahatan. Lalu yang ketiga, jadi yang pertama tadi, akhirat membuat segala ujian menjadi ringan. Yang kedua, keimanan terhadap akhirat membuat segala kejahatan menjadi jauh. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, keimanan terhadap akhirat membuat segala ketaatan menjadi enteng dan menjadi nikmat. Menjadi enteng dan nikmat. Misalnya, Anda berat bersedekah, tapi ketika Anda sadar, aku butuh harta ini di akhirat, itu membuat Anda lebih enteng bersedekah. Salat, kalau Anda tidak menyadari akhirat di dalam salat, salat ini hanya akan menjadi rutinitas belaka. Tapi kalau Anda sadar, ini salat akan saya jumpai nanti di depan Allah, Anda akan menikmatinya, dan Anda akan membangun kualitasnya. Anda akan membangun kualitasnya. Ini sholat nggak boleh asal-asalan, karena saya akan kembali menemukannya di depan Allah di akhirat. Jadi walhasil, keimanan terhadap akhirat itu yang membuat semua menjadi luar biasa. Apabila Anda melihat orang luar biasa dalam ujian, karena itu keimanan terhadap akhirat. Anda melihat seseorang luar biasa menjauhi yang haram, karena beriman kepada hari akhirat. Apabila Anda melihat seseorang yang luar biasa beramal saleh, menikmati amal saleh, itu karena keimanan terhadap akhirat. Dan camkan baik-baik, tidak ada satu peristiwa hidup yang putus, semuanya bersama. Maksudnya begini, hari ini Anda dizalimi, dan seolah-olah dunia dan isinya diam, tidak ada yang membantu, apalagi melakukan perhitungan. Apakah Anda pikir kezaliman seseorang, kemudian diamnya seluruh dunia atas kezaliman itu berarti kezaliman selesai? Tidak. Nggak ada yang putus. Semua peristiwa akan bersambung. Akan bersambung di dunia dan akan bersambung di depan Allah. Maka sekarang ini misalnya Anda dizalimi, seolah-olah selama 2 tahun, 5 tahun nggak ada apa-apa. Tapi setelah 10 tahun berlalu, tiba-tiba orang yang dizalimi ini mengalami keadaan A, keadaan B, keadaan C. Dan Allah Azza wa Jalla selalu menghukum tersangka kezaliman di depan korbannya untuk menyembuhkan penyakit hati sang korban. Allah tidak menghukum Fir'aun setelah Nabi Musa pergi jauh dari Laut Merah. Musa, Bani Israel, mereka pergi jauh setelah 50 km dari Laut Merah, baru Fir'aun dihukum oleh Allah. Tidak. Wa aghraqna ala Fir'auna wa antum tanzurun. Kami menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di depan pandangan kalian. Karena apabila kezaliman sangat buruk, hukuman akan didatangkan oleh Allah di depan korban kezaliman tersebut. Dan kalau Allah menghukum kezaliman dalam waktu yang cepat, itu hukuman yang ringan. Makanya kezaliman ini diundur setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya datanglah hukuman yang sangat berat. Maka hukuman yang ditunda oleh Allah 100% itu hukuman yang sangat berat. Orang-orang yang beriman bukan malaikat. Mereka sering jatuh kepada salah, jatuh kepada dosa. Tapi orang-orang yang beriman cepat dihukum oleh Allah. Jam 12 berdosa, jam 12:05 mengalami celaka, supaya dosanya hilang. Itu kan berjalan gini,
Tahu-tahu ada lawan jenis yang mungkin tubuhnya menarik, dipelototin juga. Akhirnya apa? Tersandung sampai jatuh. Penghapus dosa itu. Itu hukumannya cash. Orang-orang beriman seperti itu. Tapi orang-orang zalim, hukuman untuk mereka nggak pernah cash. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah selalu mengundur, Allah selalu menunda hukuman untuk orang zalim. Jadi kalau kalau ada seseorang yang zalim dan Anda tidak melihat hukumannya 2-3 tahun, ini hukuman yang sangat dahsyat. Karena tidak ada hukuman yang ditangguhkan kecuali itu hukuman yang luar biasa. Nah, sekali lagi jemaah sekalian yang saya hormati, bahwa kebiasaan Allah hukuman atas orang zalim selalu di depan orang yang menjadi korban kezaliman tersebut. Namrud, betapa zalimnya Namrud. Hukuman untuk Namrud di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Jahal, betapa jahatnya Abu Jahal. Hukuman untuk Abu Jahal di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengobati hati orang-orang yang terzalimi dengan cara akan Allah perlihatkan kepadanya hukuman terhadap orang-orang yang zalim. Maka pilihan cuma ada 2. Anda yang dizalimi memilih sabar agar Allah yang menghukum, atau Anda memilih membalas, kemudian Allah tidak akan menghukum. Anda menghukum atau Allah menghukum, hukuman Anda nggak seberapa. Tapi kalau hukuman Allah luar biasa. Maka sebab itu jemaah sekalian, betapapun Anda dizalimi, usahakan bersabar agar Allah yang menghukumnya. Enggak usah kotori tangan Anda untuk menghukum orang-orang zalim. Allah Maha tahu apa yang akan Allah lakukan. Ingat, Allah melihat semuanya dan Allah enggak akan diam. Cuma Allah ingin melihat Anda punya kesabaran. Ketika Allah melihat Anda punya kesabaran, kezaliman ini pada saatnya akan menemukan titik hukuman yang sangat berat. Jadi, dinginkan hati ini bahwa Allah Maha tahu segalanya. Kita lanjutkan. Jadi surat Al-Fatihah menetapkan adanya hari kiamat dan pembalasan amal manusia. Yang baik dan yang jelek, di samping menetapkan kesendirian Allah Ta'ala dalam menetapkan keputusan yang adil. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, surat Al-Fatihah menetapkan hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Tapi kemudian hari pembalasan itu ditetapkan dengan menyebutkan Malik. Karena satu-satunya yang membuat perhitungan di akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, manusia sebanyak ini akan disidang oleh Allah dalam satu hari? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, wahai Ibnu Abbas?" Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dalam satu detik Allah mampu memberi makan kepada semua. Yang mampu memberi rezeki dalam satu detik lebih mampu lagi menghukum dan menghisab dalam waktu satu hari. Ketika misalnya Anda makan detik ini, entah berapa miliar orang yang juga sedang makan pada waktu Anda makan. Di Indonesia, di China, di Thailand, di Malaysia, Allah mampu memberi rezeki dalam satu detik kepada semua ciptaannya. Maka Allah pun mampu menghisab, menghitung semua ciptaannya dalam satu hari. Itu jauh lebih mudah lagi. Karena memberi rezeki dalam sekejap untuk semua yang di langit dan di bumi, Allah mampu tanpa sulit. Apalagi menghitung manusia bukan dalam sekejap, tapi dalam satu hari. Baik. Halaman berikutnya, surat ini menetapkan kenabian. Ada 6 atau 7 bagian dari Al-Fatihah
yang sifatnya menetapkan kenabian. Adanya nabi. Adanya nabi dibicarakan Fatihah dalam 6 hal. Yang pertama, keberadaan Allah sebagai Rabb bagi alam semesta, maka tidak layak baginya membiarkan hamba-hambanya tersia-sia dengan tidak memperkenalkan kepada mereka yang bermanfaat bagi mereka, karena hanya itu dapat mengurangi rububiyahnya. Baik, bukti dan dalil pertama adanya nabi dari kalimat Rabbil Alamin. Karena Rabbun artinya Allah Maha mengatur. Kalau tidak ada nabi yang diutus, berarti Allah membiarkan manusia hidup dengan hawa nafsu. Dan itu nggak mungkin terjadi. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah kalian manusia menduga akan dibiarkan hidup tanpa perintah dan larangan? Tidak mungkin. Kata Allah, aku akan mengatur kalian dengan perintahku, dengan larangan. Lantas, siapa yang membawa aturan Allah ke tengah manusia? Jawabannya adalah nabi-nabi. Maka kata Imam Ibn Qayyim, bukti adanya para nabi yang pertama ada dari kalimat Rabbun. Rabbun artinya Allah Maha mengatur, dan tidak akan ada yang membawa aturan Allah itu kecuali para nabi. Maka Rabbul Alamin yang Maha mengatur segala alam ini membuktikan adanya para nabi. Kemudian yang kedua, bagaimana Al-Fatihah mengakui adanya para nabi? Yang kedua, dari nama Allah itu sendiri. Karena nama Allah sebagai Tuhan yang berhak diibadahi, sedangkan tidak ada jalan bagi manusia untuk mengetahui cara ibadah kecuali melalui Rasul. Allah artinya Maha diibadahi. Bagaimana mungkin manusia memahami jalan ibadah dan cara ibadah kalau tidak ada para nabi? Kalau begitu, nama Allah yang berarti Maha diibadahi merupakan bukti bahwa adanya para nabi. Kemudian yang ketiga, dari namanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Karena rasa kasihnya menghalangi untuk membiarkan hambanya dengan tidak memberitahu kepada mereka apa yang dapat mereka pergunakan untuk mendapatkan puncak kesempurnaan mereka. Karena itu barang siapa yang telah memberikan hak kepada Ar-Rahman, niscaya dia tahu bahwa nama tersebut mengandung pengertian bahwa dia mengutus para rasul. Kata Imam Ibn Qayyim, Ar-Rahmanir Rahim artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini mengandung pengutusan rasul-rasul. Karena rahmat terbesar untuk manusia adalah para rasul-rasul. Dengan datangnya para rasul membawa ajaran, manusia sampai kepada titik kemuliaan mereka. Bayangkan, kalau tidak ada ajaran para rasul, manusia akan hidup hanya untuk tubuhnya. Bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, bagaimana dia tidur, bagaimana dia reproduksi. Hanya itulah manusia tanpa ajaran para nabi. Manusia tidak akan memiliki kemuliaan sama sekali. Manusia tidak akan memiliki kehormatan sama sekali. Jadi, kalau hidup kita hanya sebatas lahiriah dan fisik, kita tidak akan memiliki kehormatan dan kemuliaan. Karena kemuliaan kita terletak pada sebuah nilai. Dan nilai inilah yang dibawa oleh para nabi. Maka di sini Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan Allah mengutus para rasul. Kenapa? Karena rahmat terbesar Allah untuk manusia adalah datangnya para rasul. Kemudian yang keempat, pada halaman ke-11, di antara bukti adanya para nabi dan para rasul adalah kalimat ungkapan Maliki Yaumiddin.
Itu menunjukkan adanya para rasul. Kenapa? Karena pada hari itu Allah membalas amal hamba-hambanya. Akan dibalas. Yang baik dibalas, yang buruk dibalas. Yang gak baik dan buruk dibalas gak? Yang baik dibalas, ya. Yang buruk dibalas, oke. Yang tidak ada nilai baik dan buruknya dibalas gak? Yang gak ada nilai baik dan buruknya, misalnya Anda duduk bengong gitu, kan gak ada nilai baik dan buruknya. Atau misalnya Anda olahraga apa? Ya olahraga aja, nggak ada nilai baik, nggak ada nilai buruknya. Anda mandi, itu nggak ada nilai baik, nggak ada nilai buruknya. Maka Imam nanti akan kita bicarakan, akan ada pembahasannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di tangan orang-orang yang berilmu semuanya bisa menjadi ibadah. Olahraga bagi orang yang berilmu jadi ibadah. Dan orang berilmu itu antum salah satunya. Apa itu? Setiap perbuatan yang pada dasarnya tidak punya nilai, maka dia akan menjadi ibadah dengan nilai, dengan niat yang baik karena Allah Azza wa Jalla. Ada orang menikah. Kamu kenapa nikah? Ya saya laki-laki butuh perempuan. Coba lihat pernikahan dengan nilai yang rendah. Tapi kalau Anda bertemu dengan orang yang ngerti niat, kamu kenapa nikah? Agar bertambah orang-orang yang sujud. Wah, itu kan, coba lihat. Ini nikah, tapi dengan niat yang berbeda. Ini olahraga untuk apa? Nyembuhin asam urat misalnya. Seperti saya. Tapi kalau kawan sebelah, kamu kenapa olahraga? Biar nanti sholat malamnya tangguh, biar nanti ibadahnya lebih tangguh. Jadi walhasil jangan sampai lalai. Apapun perbuatan yang aslinya tidak punya nilai ibadah, usahakan menghadirkan niat yang saleh agar dia memiliki nilai ibadah. Anda berjualan, nggak ada nilai ibadahnya, tapi begitu Anda menggunakan niat yang baik, muncul nilai ibadah. Kamu kenapa jualan? Saya ingin menerapkan syariat, bagaimana kejujuran, bagaimana berdagang tanpa riba, bagaimana berdagang tanpa ditutup-tutupi, dan yang pasti bagaimana kalau ada yang datang hutang saya kasih. Jadi Anda belum berpiutangkan orang, baru sekedar niat Anda sudah dapat pahala. Maka saya kalian, orang yang paling kaya raya dengan amal saleh adalah orang yang selalu menggunakan niat. Misal, insya Allah besok saya datang ke rumah kamu. Besok itu masih 12 jam lagi, tapi begitu sekarang Anda berniat, Anda sudah dapatkan pahalanya. Padahal amalnya masih 12 jam lagi. Ramadan masih jauh, tapi tiba-tiba Anda telepon keluarga di kampung. Insya Allah Ramadan besok kami pulang, kami mau silaturahmi. Ramadan masih beberapa bulan lagi, Anda sudah dapatkan pahala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, usahakan membangun niat yang baik sebanyak-banyaknya. Karena niat yang baik itu mempercepat pahala sebelum amal. Baik. Kita kembali di antara bukti bahwa adanya para nabi adalah ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Allah membalas baik, Allah membalas buruk. Yang enggak baik dan enggak buruk, apakah itu ada hitungannya? Khilafiyah di kalangan ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan ada hitungannya, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Taus. Tetapi mayoritas ulama mengatakan yang tidak ada nilai baik, enggak ada nilai buruk, enggak akan ada pembalasannya. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Berarti yang ada hitungan di depan Allah hanya yang baik dan yang buruk. Kalau yang tidak punya nilai baik dan nilai buruk,
Enggak akan ada hitungannya di depan Allah Azza wa Jalla. Itulah pendapat yang lebih kuat. Hanya saja karena Anda orang yang cerdas, Anda bisa membuat segala yang tidak ibadah menjadi ibadah dengan niat. Usahakan itu. Karena jamaah sekalian, kalau ibadah kita hanya ibadah yang formal-formal saja, sedikit amal kita. Tapi usahakanlah segala yang aslinya tidak punya nilai pahala, usahakan membuatnya menjadi ibadah dengan niat. Imam Ibnu Qayyim berkata, diberinya mereka pahala atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, dan disiksanya mereka atas kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan yang mereka kerjakan. Allah tidak akan sekali-kali mengazab seorang sebelum dikemukakannya hujjah terlebih dahulu terhadap orang tersebut. Disinilah adanya pengutusan Rasul. Allah tidak pernah menghukum, memperhitungkan siapapun sebelum datang kebenaran. Yaumuddin, hari akhirat, bukankah itu hari perhitungan? Iya. Hari pembalasan? Iya. Apakah Allah menghitung dan membalas sebelum datangnya kebenaran? Tidak. Orang-orang yang tinggal di pedalaman, ya, masyarakat primitif, apakah Allah akan menghukum mereka? Enggak. Allah tidak menghukum mereka karena tidak ada kebenaran yang menjadi ujian bagi mereka. Hanya saja dalam hadis sahih, orang-orang primitif ini pada hari kiamat akan dihidupkan oleh Allah. Kemudian Allah akan menciptakan api di depan mereka. Allah mengatakan, loncatlah. Siapa yang meloncat ke dalam api masuk surga. Tapi yang menolak meloncat ke api akan masuk dalam neraka. Tapi intinya Allah akan menguji mereka nanti di akhirat. Untuk apa ujian itu? Karena tidak ada surga dan neraka sebelum ujian. Nah, maka Anda sholat, ini ujian. Anda puasa, ini ujian. Baik, yang kelima, di antara bukti dalam Al-Fatihah bahwa ada para nabi terletak dalam firman Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Karena Allah Ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Dia cintai dan diridai. Ini penting untuk kita tahu. Allah diibadahi dengan cara yang Allah ridai. Jadi Anda nggak perlu bikin cara-cara baru. Oh, saya bikin cara begini, saya bikin cara begitu. Nggak laku cara Anda. Ya, walaupun ini diciptakan oleh orang yang berpendidikan tinggi, tapi kalau itu cara Anda nggak laku. Ibadah untuk Allah harus dengan cara yang Allah mau. Dan beribadah kepada Allah, yakni bersyukur kepadanya, mencintai dan takut kepadanya, itu merupakan panggilan fitrah dan sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Beribadah kepada Allah merupakan panggilan fitrah. Agama kita menyebutkan fitrah dengan dua tafsir. Kadang-kadang agama menyebutkan fitrah dalam pengertian fisik. Maka Nabi SAW mengatakan ada 10 fitrah. Pertama, membiarkan jenggot, menipiskan kumis, menggunting kuku, dan selanjutnya. Ini semua disebutkan oleh Nabi fitrah, tapi itu adalah fitrah secara fisik. Tetapi ada fitrah yang lebih dalam, yaitu fitrah dalam hati manusia. Lalu fitrah dalam hati manusia adalah ibadah. Fitrah dalam hati manusia adalah ibadah. Makanya manusia ini gak akan bahagia dengan memiliki segalanya. Ya, nggak akan bahagia dengan memiliki segalanya. Kebahagiaan manusia apabila hatinya menemukan fitrah, yaitu ibadah. Itulah fitrah. Ibnu Qayyim mengatakan, tetapi tidak ada jalan untuk mengetahui tata cara beribadah itu kecuali dengan adanya penjelasan dan keterangan dari para rasul.
Hal ini menunjukkan bahwa pengutusan para rasul merupakan sesuatu yang diakui keberadaan dan kebutuhannya oleh akal sehat. Maka iyyaka na'budu menunjukkan adanya para rasul, karena tidak mungkin bagi siapapun mengibadahi Allah kecuali dengan cara yang Allah ridhoi. Dan cara yang Allah ridhoi ini tidak diketahui manusia dengan pikiran mereka, tetapi diketahui manusia dengan contoh dari para nabi. Kemudian yang keenam, bagaimana Al-Fatihah menegaskan, membuktikan adanya para nabi. Yang keenam, melalui firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah kepada siratal mustaqim. Kata Ibnu Qayyim, hidayah adalah keterangan dan petunjuk, sedangkan taufik dan ilham datang setelah keterangan dan petunjuk tersebut. Ini dua hidayah. Yang pertama adalah keterangan dan petunjuk, nomor satu. Yang kedua adalah taufik dan ilham. Hidayah yang pertama adalah hidayah keterangan. Hidayah yang kedua adalah hidayah taufik dan ilham. Apa itu ilham? Ilham itu jamaah sekalian adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu. Itu dinamakan dengan ilham. Dan ilham itu ada yang baik, ada yang buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikannya ilham untuk keburukan, atau Allah memberikannya ilham untuk kejahatan. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa inna lil insani lammatun minal malaika wa lammatun minas syaitan. Sesungguhnya dalam diri manusia ada bisikan dari malaikat dan ada bisikan dari syaitan. Apa bisikan dari malaikat? Adapun lammatul malaika, bisikan dari malaikat adalah keinginan-keinginan seseorang untuk berbuat baik. Adapun bisikan dari syaitan, keinginan-keinginan seseorang untuk berbuat jahat. Dan kadang-kadang ada keinginan berbuat baik. Kata Nabi SAW, itu adalah bisikan dari malaikat. Maka bisikan malaikat itu ada dua. Pertama, keinginan berbuat baik. Yang kedua, membenarkan kebenaran. Bisikan syaitan itu pun ada dua. Keinginan berbuat jahat dan mendustakan kebenaran. Ada surga, enggak betul itu. Nanti kalau maksiat enggak ada hukuman, enggak betul itu. Inilah dua bisikan syaitan, menumbuhkan keinginan berbuat jahat dan mendustakan kebenaran. Dan dua bisikan malaikat menumbuhkan keinginan berbuat baik dan membenarkan kebenaran. Jadi hidayah ada dua, kata Ibnu Qayyim. Keterangan, yang kedua taufik. Ini Anda ngaji, Anda dengarkan keterangan. Nanti di rumah Anda membaca keterangan. Semua keterangan-keterangan itu adalah hidayah nomor satu. Namun hidayah nomor satu ini enggak cukup. Anda membutuhkan hidayah yang kedua, yaitu taufik. Apabila sebuah keterangan telah sampai kepada taufik, berarti ilmu telah sampai kepada amal. Karena keterangan yang Anda baca, keterangan yang Anda dengar, hasilnya hanya sekedar ilmu. Adapun ketika Anda berbuat, ketika ilmu itu Anda praktekkan, itu namanya amal, itu namanya taufik. Jadi ilmu tidak bermanfaat tanpa amal, keterangan kebenaran pun tidak bermanfaat tanpa taufik. Maka mencari keterangan-keterangan tentang kebenaran melalui membaca, melalui menghadiri kajian, itu adalah langkah pertama untuk sampai kepada taufik. Ibnu Qayyim mengatakan, datang saat tidak ada jalan untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk itu melainkan dari Rasul. Apabila
penjelasan, petunjuk, pengetahuan telah diperoleh, maka selanjutnya akan diperolehlah hidayah taufik. Jadi hidayah taufik sesuai dengan hidayah keterangan. Apabila satu kebenaran diperoleh dengan keterangan yang mendalam, maka keterangan yang mendalam itulah yang membuat hati menginginkan taufik, sampai kepada taufik. Makanya jemaah sekalian, orang-orang yang tidak sampai kepada taufik, mungkin keterangan kebenaran dia nggak tahu. Kalaupun dia tahu, dalam bentuk yang sangat global. Maka di sini dijelaskan, sebuah keterangan yang mendalam akan menjadi jalan bagi setiap orang untuk sampai kepada taufik. Lantas, di mana kita peroleh keterangan itu? Keterangan itu tidak datang kecuali dari para nabi. Maka tugas para nabi adalah dakwah, menyampaikan keterangan tentang kebenaran. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah sebetulnya di sini ada yang ketujuh. Tapi sebelum yang ketujuh, saya ingin Anda buka halaman ke-13. Halaman ke-13, karena itu catatan yang sangat bagus. Sudah? Ini saya baca pelan-pelan, karena ini catatan sangat bagus. Masih ada tingkatan lain dari hidayah yang merupakan tingkatan puncak, yaitu hidayah pada hari kiamat. Jadi di dunia ini Anda butuh dua hidayah. Hidayah pertama adalah hidayah ilmu, yaitu keterangan-keterangan. Hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu amal. Lalu di akhirat Anda membutuhkan hidayah puncak, yaitu hidayah untuk sampai ke surga, atau jalan yang menyampaikan ke surga. Ini catatannya. Barang siapa di dunia ini diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan lurus yang dengannya Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab-kitabnya, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus yang menyampaikannya ke surga dan pahalanya. Ternyata jalan yang lurus yang sekarang ini menentukan jalan lurus berikutnya di surga, di akhirat. Lihat berikutnya, ini penting. Sekokoh langkah kaki seseorang hamba di jalan yang dipancangkan Allah untuk hambanya di dunia, sekokoh itu pula langkah kakinya di atas titian dipasang siratal jahannam. Sekokoh Anda melangkah di atas kebenaran hari ini, sekokoh itu Anda akan berjalan di atas titian di atas jahannam. Anda akan melewati titian itu, bukan? Titian di atas jahannam. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan, sekokoh Anda berjalan di atas kebenaran hari ini, sekokoh itulah Anda akan berjalan di atas titian di atas siratal mustaqim, di atas jahannam. Catatan berikutnya, sebagaimana perjalanannya menempuh jalan hidup agama di dunia, seperti itu pula perjalanannya meniti titian. Subhanallah. Bagaimana Anda menjalankan agama di atas kehidupan sekarang, seperti itulah Anda akan berjalan di atas titian itu. Seperti apa? Di sini Ibnu mengatakan, karena itu ada orang yang melintasi titian seperti kilat. Ada orang yang melintasinya dengan kecepatan sekejap mata. Ada yang melintasinya dengan kecepatan angin. Ada yang melintasinya seperti larinya kuda. Ada yang berjalan cepat. Ada yang berjalan biasa. Ada yang merangkak. Ada yang tertatih dan ada yang langsung dihempaskan ke neraka. Karena hendaknya seorang memperhatikan bagaimana perjalanannya di atas jalan yang lurus di dunia. Jadi dengar, kalau di dunia Anda termasuk orang yang segera berbuat baik, insya Allah Anda akan melewati sirat dengan cara berlari. Kalau di dunia ini Anda menuju satu kebenaran dengan cara berjalan santai, nanti Anda akan melewati sirat dengan cara berjalan santai. Tapi kalau ternyata di dunia Anda menuju kebenaran dengan cara merangkak,
Ya, hari ini udah tahu hukum, baru dijalankan 2 tahun yang akan datang. Iya kan? Kita udah tahu dari kemarin ada hukum namanya riba, tapi baru dijalankan nanti. Setahun lagi saya pensiun dulu gitu. Kamu merangkak menuju kebenaran. Kamu akan merangkak di atas jahanam nanti. Jadi Masya Allah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, titian di atas jahanam adalah jalan kebenaran di atas dunia. Kalau di atas jalan kebenaran ini Anda berlari, Anda pun akan berlari di atas titian yang ada di jahanam. Tapi kalau jalan kebenaran di dunia ini justru Anda merangkak, nanti di atas titian jahanam pun Anda merangkak. Tapi la qadarallah, semoga tidak menjadi takdir. Kalau jalan kebenaran ini justru Anda nggak mau melewatinya sama sekali, maka nanti di atas titian jahanam Anda pun akan dihempaskan ke dalam neraka. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, bagaimana nasib Anda melewati titian nanti sangat ditentukan bagaimana cara Anda menjalani kebenaran. Usahakan selalu berlari dalam kebenaran, jangan terlambat. Azan berkumandang gitu ya, masih menyelesaikan kopi dulu dua. Akhirnya udah qomat, baru wudu. Sampainya di masjid, kebagian tasyahud akhir. Oh, ini nanti bakal jalan santai ini. Di dalam kebenaran dia jalan santai, di atas titian jahanam pun akan jalan santai. Dan Nabi menyebutkan ada beberapa tipe orang yang melewati. Ada yang melewati titian seperti kilat. Ada yang melewati titian seperti orang yang naik kuda cepat. Ada yang melewati titian seperti berlari. Ada yang melewati titian berjalan kaki santai. Ada yang melewatinya dengan cara merangkak. Ini semuanya gambaran manusia menjalani kebenaran. Karena ada orang yang menjalani kebenaran secepat kilat. Ada yang menjalankan kebenaran seperti kuda yang berlari. Ada yang menjalankan kebenaran seperti orang yang berlari. Ada yang menjalankan kebenaran berjalan santai. Ada yang menjalankan kebenaran dengan cara merangkak. Anda yang mana? Kalau Anda gabungkan semuanya. Kebenaran-kebenaran tertentu Anda jalankan dengan cara berlari. Tapi kebenaran-kebenaran tertentu Anda jalani dengan merangkak. Ada kebenaran-kebenaran tertentu yang Anda jalankan dengan cara jalan santai. Jadi berapa tingkatan tadi? Seperti kilat, kuda berlari, manusia berlari, berjalan santai, merangkak. Inilah 5 macam orang melewati sirat. Dan ini pula 5 macam orang dalam menjalankan kebenaran. Nah, sekali lagi saya katakan, kita ini oplos. Ya, oplosan. Kebenaran tertentu kira-kira ada ringan gitu ya, agak ringan, Anda menjalankannya seperti kilat. Nah, tapi kalau sudah masuk tahajud, Anda menjalankannya dengan merangkak. Tapi kalau cuma sholat jamaah, Anda menjalankannya dengan berjalan kaki. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, gambaran yang akan terjadi terhadap seseorang saat melewati sirat adalah gambaran seseorang hari ini menjalani kebenaran. Ya, demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah yang akan datang halaman 19. Halaman 19 insyaallah.
setiap hari malaikat turun membagikan rezeki di pagi hari. Rezeki apakah yang dimaksud? Rezeki secara umum. Ya, rezeki secara umum dibagi-bagikan oleh malaikat dibagikan oleh malaikat. Di pagi hari apa yang dibagikan? Keberkahan. Bukan rezekinya. Kalau rezeki itu ada yang dibagi di sore hari, ada juga rezeki yang dibagi di malam hari. Yang dibagikan di pagi hari itu adalah keberkahan. Nabi bersabda, Allahumma barik li hadhihi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku yang berpagi-pagi. Apakah adanya rezeki yang bakal diterima oleh seorang muslim dengan orang kafir? Berbeda. Rezeki di tangan orang kafir hanya berupa benda. Yang menghasilkan benda, ya, nasi menghasilkan benda. Adapun rezeki bagi orang beriman, di samping benda juga berkah. Kalau orang kafir nggak ada rezeki orang kafir yang berkah. Perbedaan uang Anda dengan uang mereka, uang Anda uang yang berkah. Berkah itu tergantung dua hal, cara mengambilnya dan cara mengeluarkannya. Diambil dengan cara halal, keluar untuk ketaatan, itu berkah. Tapi kalau masuknya haram, enggak berkah. Atau masuknya halal tapi keluarnya maksiat, itu pun enggak berkah. Jika seorang muslim mendoakan semua makhluk yang tidak kasat mata agar turut beriman kepada perbuatannya bernilai ibadah atau pekerjaan sia-sia, ya bernilai ibadah karena doa itu ibadah. Ya Allah berikan kepada semua manusia. Tapi doa seperti ini tentu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena Allah menakdirkan tidak akan beriman seluruh manusia. Walau sya'allahu la'amana man fis samawati wal ardh. Sekiranya Allah berkehendak, niscaya semua penghuni bumi beriman. Ternyata Allah menginginkan ada beriman, ada yang kafir. Lalu Anda berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada semua penghuni bumi. Itu sudah bertentangan dengan ketetapan Allah. Jadi yang benar, Anda berdoa saja kepada orang yang tertentu. Ya Allah, berikan hidayah kepada fulan. Bagaimana hukumnya transaksi elektronik semisal bursa efek, di mana barang yang hendak dijual tidak pernah ada wujudnya secara nyata, lalu antara pembeli dan penjual mengambil keuntungan darinya. Kalau tidak ada bendanya, ini hanya permainan, itu namanya bisnis spekulatif, nggak boleh dalam agama kita. Jadi harus real, ada bendanya. Jangan yang diperjualbelikan cuma transaksinya. Itu semuanya dinamakan money game. Itu namanya manipulasi. Dalam agama nggak boleh. Dalam agama kita bisnis yang dibenarkan adalah bisnis yang real. Adapun bisnis yang seperti ini tidak. Seorang yang melakukan transaksi bisnis dengan cara haram, semisal gharar, apakah dosanya hanya terbatas pada kegiatannya atau termasuk hasil usahanya jadi haram? Dua-duanya. Hasil usahanya haram karena cara yang digunakan adalah gharar. Jadi perbuatannya haram, hasilnya pun haram. Karena hasil cabang dari perbuatan. Pada saat khutbah Jumat, karena jamaah ambil minum yang disediakan DKM dan minum saat khutbah, apakah perlu berwudu lagi? Yang membatalkan wudu yang keluar, bukan yang masuk. Nomor 2, yang keluar itu pun dari depan dan belakang. Kalau yang masuk itu enggak membatalkan. Sehubungan hadis tentang orang yang memenuhi syarat diterimanya doa namun tertolak doanya karena pakaiannya dari yang haram, maka minumnya dari yang haram. Apakah yang demikian orang yang bercampur bertanya dengan yang haram, maka perbuatan uluhiyahnya seperti sholat, puasa, sedekah tidak diterima oleh iya. Hadis tersebut riwayat Nu'man bin Bashir. Orang berdoa ditolak oleh Allah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan sholatnya? Sama. Sholatnya pun ditolak oleh Allah. Hajinya pun ditolak oleh Allah.
Maka Imam Syafi'i mengatakan amal diterima Allah dengan 3 syarat. Ikhlas, mutaba'ah, halal. Ikhlas mutaba'ah tapi tidak halal. Ikhlas dia, mutaba'ah dia, pakaian ihramnya hasil korupsi. Tidak diterima oleh Allah. Ikhlas mutaba'ah tapi pakaian penutup auratnya salat adalah hasil nyuri. Enggak diterima oleh Allah. Maka Imam Syafi'i mengatakan amal diterima dengan 3 tadi. Apakah membangun niat baik untuk melakukan perbuatan yang akan dilakukan harus dilapaskan secara lisan? Enggak mesti secara lisan. Tapi kalau secara lisan boleh juga. Ya, misalnya Anda katakan besok saya mau silaturahmi ya ke rumah. Nah, kalau Anda ucapkan secara lisan, tentu ada yang berdoa supaya dimudahkan bagi Anda. Jadi intinya enggak mesti diucapkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.